Ada datanya kemarin ketika kita lewat ke sana dikejar anjing gila tuh. Nah, itu namanya rekomendasi. Tapi kalau saran boleh dilakukan, boleh tidak. Sehingga kata-katanya kalau rekomendasi harus. Tapi kalau saran sebaiknya dilakukan. Contoh, untuk Dinas Pendidikan sebaiknya dialokasikan anggaran untuk meningkatkan kompetensi siswa. Sebaiknya. Ya boleh dilakukan kalau bisa. Ya kalau boleh juga tidak ya. Nah, itu namanya saran. Kemudian ada simpulan tadi ya untuk disampaikan. Nah, pembahasan detail itu akan terdapat pada bahan ajar. Nah, setelah selesai ini mungkin Kak Kamal ada penguatan lagi ya atau hal-hal yang lain silakan. Nanti kita akan membahas setelah ini adalah bagaimana menulisnya. Langsung praktek hari ini ya. Jadi bukan praktek langsung Ibu dan Bapak mengerjakan, tapi kita melihat bahan ajar yang pertama terlebih dahulu yang sudah dikemas oleh tim. Silakan Kang Kamal. Ya, saya unmute dulu. Admin tolong di-unmute. Siang ini admin cukup tegas pada saya, jadi saya disabotase terus. Mungkin terlalu semangat juga. Sekarang kita akan, tadi saya melihat di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Dr. Sandi. Jadi saya akan memfasilitasi rekan-rekan peserta kita yang ingin bertanya tentang best practice itu apa. Namun sebelum itu, kita akan masuk dulu ke Menti. Ya, Bapak Ibu silakan masuk ke Menti dulu sebentar. Saya beri waktu 1 menit. Ya, masuk ke Menti yang sudah bisa. Nah, bagaimana penilaian esensi best practice? Ini pertanyaannya. Silakan masuk ke Menti, kemudian masukkan kode 730471. Ya, kami tunggu dalam waktu 1 menit. Admin tolong dikawal para peserta kita untuk menggali lagi bagaimana penilaian esensi best practice ini. Pak Dr. Sandi, ini evaluasi juga bagi kita. Ya. Ini 100% jawabannya A, kemudian ada mungkin masih yang lain ini. Baru satu orang ya? Oh, baru 1 orang ini. Kita evaluasi ya, apakah efektif atau tidak penjelasan tadi. Nah, sambil ini menunggu, tolong dicatat oleh semua. Setelah ini ada sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Nanti teknisnya gunakan fitur raise hand. Raise hand-nya digunakan, nanti admin akan memilih yang visualnya ditampilkan, silakan nanti bertanya. Ini di refresh dulu Mentinya, kemudian masuk ke kode 730471. Dr. Sandi silakan bernapas terlebih dahulu ya. Sebelum masuk ke materi berikutnya. Baik. Boleh disiapkan materi berikutnya. Sebelum start screen. 730471. Ini 95 banding 5%. Pak Dr. Sandi, 95 mengarah ke A. Dan itu jawaban yang benar. Alhamdulillah ya. Kita semua berarti efektif ya. Terima kasih atas atensinya. Yang berikutnya silakan refresh. Nah, ini Pak Dr. Sandi. Kalau tadi tahu webinar EduPena dari mana, sekarang kami tanya motivasinya. Nah, motivasinya penting itu. Ingin ikut Ya, webinar bisa jadi EduPena hanya untuk mendapatkan sertifikat ya. Itu kurang bagus berarti itu. Tapi sepertinya itu jadi jawaban mayoritas Pak Dr. Sandi. Ya, Tapi kita lihat peserta kita ini tidak begitu. Pembelajar sejati mereka, para pendidik hebat, berasal dari latar belakang yang beragam. Kami tunggu, silahkan. Saya beri waktu 1 menit timernya. Belajar karena harus bisa, betul. Menambah pengetahuan. Belajar menulis. Apa nih Ron Ratna? Bu Ratna mungkin itu. Belajar menulis, pengetahuan dan kemampuan. Menambah wawasan. Kemudian iseng aja. Waduh, iseng-isengnya bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih. Di masa pandemi ini kita masih bisa produktif ya Pak Dr. Sandi ya. Produktif, bagus ini. Karena harus bisa semua, nggak ada yang sertifikat Kang Kamal nih. Betul. Kalau ada yang jawab, nah Bapak Ibu tidak usah takut. Saya jawab iseng karena kita tidak mendeteksi siapa yang jawab itu. Jadi sertifikat silakan saja tulis adanya, jangan dibagus-baguskan. Sertifikat dan segala macamnya tetap kami berikan. Ya. Berikutnya.
Bagus, terima kasih bagi Ternyata yang paling besar menambah pengetahuan Kang Gamal. betul. Dan paling banyak gitu. Dan belajar menulis. Dan belajar menulis. Nah, terkait menulis ini sama halnya seperti tadi. Yang susah itu mulainya. Memulainya. Ya, jadi menulis latar belakang susah tuh. Ya, sama seperti Pak Dr. Sandi di masa mudanya, barangkali yang sulit itu mulai PDKT-nya. Nah, itu betul Kang Gamal. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ya, sekarang silakan bagi yang ingin bertanya, silakan digunakan fitur raise hand-nya. Admin tolong dipantau siapa yang mau bertanya kali ini. Silakan ditahan. Raise hand-nya di reaction ya. Silakan. Kita pakai aturan webinar yang tadi sudah disepakati. Apakah sudah terdeteksi? Bu Nida, tolong admin Bu Nida itu ingin bertanya. Bu Nida raise hand ya. Bu Nida gunakan fitur raise hand-nya. Nah, ini. Ya, silakan Bu Nida. Ya, ini bisa saling salam bertatap kenal muka. dari semua dari Bu Nida. Silakan Bu Nida disampaikan dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMA 1 Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor. Ya. Ya, alhamdulillah berkesempatan bisa mengikuti ini karena persis 2 hari yang lalu saya dipaksa oleh sekolah untuk mengikuti suatu kegiatan perlombaan. Akhirnya dalam waktu semalam berusaha coba buat best practice, tapi merasa belum yakin benar dan sekarang mengikuti ini jadi tambah bersemangat maksudnya. Jadi mungkin kemarin sampai berasa seperti sangkuriang buat sangkuriang. Jadi tapi ketika saya melihat lagi judul yang saya buat kayak seperti tadi mungkin yang Pak Sandi bilang tidak berurutan secara pasti. Jadi mau saya gini, dari yang sudah saya buat, mungkin juga tadi saya lihat memang ada banyak kesalahan. Apakah di nanti pembimbingan misalnya dengan yang saya sudah buat itu bisa ada mengkoreksi atau mohon petunjuk atau gimana itu aja. Betul, betul Bu. Nah, nanti sekalian koreksi Bu, yang bagi yang sudah memiliki best practice nanti kesalahannya bisa terungkap itu. Atau misalnya saya contohkan judul yang saya buat kemarin. Ya. Belum masuk ke sana Bu. Hari ini jam ini sekarang mau langsung ke sana. Oh gitu. Oh iya udah. Ya, betul. Oke, mangga. Jadi terima kasih berarti bisa ya Pak ya? Betul. Bisa. Ya, yang jelas Bapak Ibu semua bagi yang sudah punya naskah best practice kemudian ingin mencoba mengoptimalkan dan menyempurnakannya nanti pembimbingan 4 hari. Memaksimalkan masa pembimbingan selama 4 hari itu. Ya. Insya Allah Pak Dr. Sandi akan sangat optimal di sana membimbing Bapak Ibu sekalian. Ya, belajar dari gelombang pertama. Silakan. Oke. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, terima kasih Bu Nida dari Bogor. Yang berikutnya lanjut dulu. Ada satu pertanyaan lagi. Ya. Silakan tolong dipantau admin. Ya, selamat datang Kang siapa? Ini. Kang Anur, Pak. Ya, Kang Anur. Dari mana, Kang? Dari Bandung, Pak. Ya, silakan. Dari Bandung, ya. Dari Bandung. Ya. Mangga, Kang. Untuk naskah best practice tersendiri gitu kan, Pak, apakah bisa dijadikan skripsi untuk universitas ataukah hanya untuk perlombaan gitu kan, Pak? Itu, Pak. Cukup, Kang Anur? Cukup, Pak. Ya. Silakan Pak Dr. Sandi. Ya. Karya ilmiah itu ada yang berbasis penelitian, ada yang berbasis kajian. Nah, karena best practice ini ya, kedengaran Kang Gamal? Ya, karena best practice ini itu bukan metodologi penelitian, tapi lebih pada mendeskripsikan atau menarasikan pengalaman kita sendiri ya. Nah, kalau ada datanya lengkap, karena ilmiah itu kunci dari sebuah syarat penyelesaian studi itu. Maka ya boleh silakan diambil dari best practice yang pernah kita lakukan, tetapi ingat kemasannya atau genre-nya harus genre yang diminta oleh program studi yang dirujuk tempat kita. Ini kalau berbeda maka kemungkinan besar akan ditolak gitu. Jadi selama dia ilmiah, datanya lengkap ya,
kemudian kita buatkan menjadi syarat penyelesaian studi, ya boleh-boleh saja, Kang. Yang penting datanya itu yang terpakai. Tapi ingat, best practice bukan metodologi riset. Ya. Tapi boleh diambil dari penelitian tindakan, tapi genre-nya best practice. Ya, karena sama-sama best practice dengan penelitian tindakan melekat pada tugas dan fungsi, Kang Kamal. Sama-sama melekat pada tugas dan fungsi. Kalau begitu, ya terkait dengan best practice, ya boleh diambil dari penelitian tindakan ini. Ya. Betul. Saya boleh tambahkan? Ya, boleh, silakan. Jadi, Kang Anur ini sebenarnya sudah sangat terlihat semangat sekali menghubungkan antara best practice dengan besok sebetulnya materi itu akan dibahas terkait PTK dan PTS. Ya. Nah, jadi nanti Kang Anur akan bisa melihat diferensiasi di antara keduanya. Ya. Best practice itu arahnya kemana? Ya, penelitian tindakan kemana? Penelitian tindakan karakteristiknya bagaimana? Betul, ya. Nah, jadi di sini kalau mungkin saya mewakili rekan-rekan yang lain, ada sebuah pertanyaan barangkali. Ya. Apakah kita bisa melakukan satu langkah untuk dua hal tersebut? Boleh. Nah, inilah untuk yang kenaikan pangkat nih. Misalkan seseorang melaksanakan penelitian tindakan sekolah, kemudian membuat laporan PTS. Satu dah, untuk kenaikan pangkat nih, satu, laporan PTS. Kemudian laporan PTS ini dibuat menjadi best practice karena berdasarkan identifikasi, memang ketika melaksanakan hal itu, penelitian tindakan tadi kan melekat pada tusi. Maka ketika diidentifikasi ternyata itu adalah pengalaman yang paling baik dari hasil dan dampaknya dengan kriteria yang tadi. Maka kalau begitu, ketika dibuatkan naskah best practice menjadi dua tuh. Hal yang sama dibuat menjadi dua laporan. Satu laporan PTK, satu laporan best practice. Tapi ingat, dengan genre yang berbeda. Strukturnya pun berbeda, Kang Kamal. Judulnya pun sudah berbeda tuh kemasannya. Antara best practice dengan penelitian tindakan. Sudah, Kang Kamal? Apakah kita lanjutkan? Ya, silakan dilanjutkan. Ya. Nah, apakah terlihat ini? Terlihat. Ininya maksudnya belum ya? Start screen-nya di sebelah. Bentar. Yang Mela bisa membantu. Tadi di sebelah mana ini laptopnya pakai laptop yang lain? Bisa nggak menampilkan ini tadi? Yang ini. Ini belum masuk share screen. Share screen-nya. Oh, oke. Nah, ini. Nah, itu. Ya. Baik, Ibu dan Bapak, kami sudah men-share bahan ajar 1 ke WA grup masing-masing. Silakan bisa sambil dibuka atau melihat tayangan yang di Zoom meeting ini ya. Yang pertama adalah ini bahan ajar 1, yaitu tentang mengidentifikasi best practice dan merumuskan judul. Nah, ini pertanyaan tadi tuh dari Ibu Nida ya, Kang Kamal ya, dari Bogor. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini adalah pendampingnya kita semua ya, termasuk tim EduPena. Nah, di sini ada definisi best practice, merupakan pengalaman terbaik dari pengalaman yang baik ya. Kemudian identifikasi best practice merupakan pengalaman terbaik dan sebagainya. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Nah, satu nih. Nah, apa yang luar biasa? Nah, ini terkait best practice ke pengawas. Nanti untuk guru dan kepala sekolah bisa menyesuaikan. Nah, ini sedang mengidentifikasi best practice atau bukan? Yang pertama adalah apa yang luar biasa dari sekolah binaan Bapak Ibu sebagai pengawas. Nah, jadi kalau seorang guru, apa yang luar biasa dari siswa? Kalau kepala sekolah, apa yang luar biasa dari sekolah yang kita pimpin? Satu tuh. Karena penelitian tindakan dengan best practice beda. Kalau penelitian tindakan, itu terkait yang paling penting adalah prosesnya tadi. Itu penelitian tindakan. Tapi best practice yang paling penting adalah hasil dan dampaknya. Karena sudah dilakukan. Tinggal kita milih mana yang terbaik begitu. Untuk dilaporkan atau dibuat naskahnya. Nah, contoh misalkan. 5 dari 6 sekolah bina dinobatkan menjadi sekolah sehat. Nah ini indikasi bahwa kita pernah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya. Tapi nggak tahu ini terbaik atau tidak. Yang penting itu datanya. Yang paling luar biasa dari sekolah binaan kita adalah 5 dari 6 sekolah bina dinobatkan menjadi sekolah sehat. Gitu kan, Lama. Yang kedua adalah apa yang luar biasa dari sekolah Bapak Ibu untuk kepala sekolah. Ya. Kemudian untuk guru, apa yang luar biasa dari siswa. Nah, yang pertama itu dulu. Mudah-mudahan dapat dipahami itu. Jadi bertanya pada diri sendiri, ya, apa yang luar biasa dari sekolah bina, sekolah, siswa, dan sebagainya. Itu terkait tusi masing-masing. Pengawas, kepala sekolah, dan guru. Selanjutnya adalah pertanyaannya. Adakah bukti-bukti? Karena kalau best practice harus dilengkapi dengan bukti. Foto, dokumentasi, before, after, ya, itu harus ada tuh sertifikat, piala,
ya, data-data, hasil belajar dan sebagainya harus ada tuh. Adakah bukti-bukti yang mendukung atau menguatkan hal tersebut? Nah, kalau tidak ada buktinya, maka berarti ini bukan best practice. Kang kalau best practice harus didukung dengan bukti-bukti yang kuat karena ini ilmiah, ya. Nah, apalagi berbasis masalah, kemudian datanya juga lengkap. Kemudian adakah, nah, ketika teridentifikasi bahwa bukti-bukti itu lengkap, Kang tadi ya, Kang Kamal, ya. Nah, adakah andil atau peran Bapak Ibu dalam tugas dan fungsi Bapak Ibu, sehingga sekolah tadi menjadi luar biasa? Andil kita ada nggak? Kalau ada, andilnya apa? Nah, itu harus bisa menjelaskan. Nah, kalau ada andil, apakah terkait dengan tugas dan fungsi? Itu tuh. Kalau tidak terkait dengan tugas dan fungsi, ini bukan best practice kita. Karena best practice harus melekat pada tugas dan fungsi. Hampir sama dengan penelitian tindakan. Gitu. Sehingga tugas dan fungsi Bapak Ibu mana yang relevan dengan hal tadi. Nah, itu harus ada tuh. Selanjutnya. Apakah sebelum Bapak Ibu melakukan peran tersebut di atas, hal yang luar biasa tersebut nampak atau tidak? Sebuah best practice, sebelum kita melakukan itu, maka belum nampak ya keberhasilan atau kehebatan dari sekolah tadi. Kalau sudah nampak, berarti bukan best practice kita. Bisa jadi ini best practice kepala sekolah yang kemarin. Ya. Jadi best practice kita itu setelah kita bertugas di sana, mengemban tugas dan fungsi kita. Kemudian kalau sudah nampak, jika belum nampak, deskripsikan kondisi awal. Nah, deskripsi dari kondisi awal ini indikasi bahwa data awal ada, buktinya ada, dan ini bisa jadi kriteria sebuah best practice itu. Kemudian, apakah Bapak Ibu senang nggak melakukan itu? Kalau Ibu dan Bapak tidak senang, ini bukan best practice. Karena syarat best practice kita sendiri pelaksananya harus menyenanginya. Jadi kita harus senang melakukan hal tersebut dan menikmatinya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu senang melakukan atau menikmati peran tersebut? Jika iya, sebutkan alasannya. Nah, kalau sudah ada alasan, nih kira-kira ini best practice kita. Nah, kita lihat di penjelasan yang ini, Ibu dan Bapak. Jika hal-hal yang luar biasa tersebut terkait peran dan tugas dan fungsi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu menikmati peran dan pengalaman tersebut, serta terdapat bukti lengkap sebelum dan setelah, before and after, kemudian dapat dipastikan bahwa itu adalah best practice kita. Itu dah. Jadi syarat best practice adalah apa? Buktinya ada, kemudian kondisi awal tidak luar biasa menjadi kondisi akhir luar biasa, kemudian dan kita senang enjoy menikmati peran tersebut. Itu adalah best practice, Kang Kamal. Oke. Oke. Mari kita identifikasi masalah best practice kita ya. Hasil output yang luar biasa merupakan kondisi setelah after pengalaman terbaik dilakukan. Ya. Jadi sebuah best practice harus memiliki output atau hasil yang luar biasa setelah diterapkan. Sebuah praktek tertentu. Ya. Sedangkan kondisi before-nya mengkhawatirkan. Nah, jadi before mengkhawatirkan, after-nya luar biasa. Nah, ini indikasi dia adalah best practice. Nah, ini mengindikasikan adanya masalah yang urgent untuk diselesaikan. Dan ternyata hasilnya luar biasa itu. Jadi kalau begitu, awal kita mengidentifikasi best practice adalah tulislah masalah-masalah atau daftar permasalahan sesuai dengan fakta-fakta kondisi sebelum pengalaman dilakukan. Contoh, prestasi sekolah minim. Visi belum tercapai. Hasil belajar rendah, dan sebagainya. Nah, itu adalah masalah-masalah dalam sebuah best practice. Ya. Nah, ini dalam sebuah kajian ini disebut dengan WOT itu. Kalau kita merefleksi sebuah kinerja kita, ini namanya WOT. Jadi WOT fokus pada reflektor pengawas, fokus pada sekolah bina kalau pengawas. Kalau kepala sekolah fokus pada sekolah, kalau guru fokus pada siswa. Jadi masing-masing masalahnya beda ya. Meskipun untuk best practice tadi tidak difokuskan, jadi namanya permasalahan. Kemudian pikirkanlah dari masalah yang besar tadi, ya. Pikirkanlah dari masalah-masalah yang banyak tadi di atas, ya. Prestasi sekolah minim, prestasi siswa minim, visi belum tercapai, sarana prasarana tidak mendukung, itu masalah tuh. Kemudian pikirkanlah masalah yang besar yang membungkus itu, yang membungkus semua itu. Ya. Misalkan masalah besarnya adalah visi sekolah Bestari belum tercapai. Nah, ini diambil dari salah satu alumni gelombang pertama. Ternyata beliau mengidentifikasi bahwa visi sekolah Bestari belum tercapai. Dan itu masalah besar yang membungkus masalah yang banyak di atasnya itu. Nah, selanjutnya adalah tulislah penyebab terjadinya masalah itu. Nah, ini adalah why.
Dalam refleksi what, why, how. What-nya masalah, why-nya penyebab. Nah ini ciri-ciri orang yang sedang merefleksi kinerjanya. Ternyata penyebabnya adalah kepala sekolah melakukan strategi manajerial yang konvensional, cenderung otoriter, ya, menggurui, memaksa, menjajah dan sebagainya, misalkan begitu. Nah ini adalah why. Jadi fokus pada apa yang telah dilakukan dalam tugas dan fungsi masing-masing. Kemudian konseptualisasikan, kira-kira kalau misalkan pengawasan tadi dilaksanakan secara konvensional, kalau begitu butuh apa? Nah kalau begitu butuh strategi pengawasan atau butuh strategi manajerial kalau di sini. Karena why-nya di sini terkait dengan kepala sekolah tidak melakukan strategi manajerial yang konvensional, melakukan konvensional. Maka why-nya adalah, how-nya adalah apa? Solusinya strategi manajerial sahabat. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan mengidentifikasi masalah dan penyelesaiannya. Masalahnya adalah apa tadi? Visi Bestari belum tercapai. Masalah itu. Pemecahannya adalah strategi manajerial sahabat. Kalau dijadikan PTS, ini menjadi penerapan strategi manajerial sahabat untuk meningkatkan ketercapaian visi sekolah Bestari itu. Nah ini berarti PTS ini. Tapi kemasan untuk best practice judulnya pun punya genre nih. Nah kalau begitu genre judul best practice seperti apa? Yuk kita pelajari sama-sama. Mari merumuskan judul best practice Ibu dan Bapak. Judul dalam sebuah karya tulis merepresentasikan apa yang dimaksud di dalamnya. Best practice memiliki genre yang khas terkait dengan judul. Berbeda dengan judul pada karya tulis lainnya. Seperti laporan penelitian tindakan. Nah, judul dari best practice bisa berupa slogan, jargon, kemudian memuat akronim, menimbulkan rasa penasaran, dan menarik pembaca untuk mengetahui lebih dalam. Nah, itu genre best practice. Nah, kalau begitu, bagaimana cara merumuskannya? Nah, ini ada contoh nih. Judul best practice. Sekolah Bestari is the best. Nah, ini judul best practice bagus ini. Dari Bu Eti Kuswandarini ini. Bu Eti Kuswandarini ini adalah alumni gelombang 1 yang nanti akan membimbing kita semua. Mudah-mudahan hadir hari ini ya, Bu Eti Kuswandarini. Nah, kemudian ada syukur online di masa pandemi. Nah, ini judul best practice ini menarik. Syukur online di masa pandemi. Jadi tidak kaku judul best practice itu. Boleh akronim, jargon, yang penting menarik si pembaca untuk mendalami best practice kita itu. Ini dari Ibu Safia Zuhra. Ya, mungkin jadi pembimbing juga nantinya ya pada gelombang ini. Kemudian Salam Mitra Merdeka. Nah, ini dari Pandang Wahyudi nih. Salam Mitra Merdeka. Kalau ini dibuat jadi PTK bisa jadi begini nih. Penerapan strategi kemitraan salam untuk meningkatkan untuk mencapai visi merdeka. Nah, dari SD apa misalkan. Nah, itu genre penelitian tindakan. Kalau genrenya best practice jadi begitu tuh, jadi menarik Kang Kamal. Salam Mitra Merdeka. Bagus ya. Kemudian sahabat sekolah berbudaya mutu. Nah, ini dari Ibu Titik. Bagus juga tuh. Kemudian ada yang dari Ibu Nung Titin dari Sumedang ini. Tabarat di Saci Kuat, Kampus Pelangi. Nah, rasa ingin tahu si pembaca itu muncul di sana, tertarik untuk mendalami. Nah, ini ciri dari judul best practice. Saci Kuat. Ya. Menarik. Menarik itu. Saci Kuat itu katanya ini merupakan sebutan dari sekolah itu. Jadi visi juga. Nanti sa-nya apa, ci-nya apa, kuatnya. Ada kalau nggak salah kokoh apa itu ya, unggul dan sebagainya. Nah, jadi kalau begitu, untuk merumuskan judul, 1, pikirkan dan tuliskan 3. Nah, jadi nanti untuk praktek pada saat pembimbingan 4 hari, silahkan pikirkan dan tuliskan 3 judul best practice pilihan sesuai dengan masalah yang ada di atas tadi. Tadi nanti akan ini jadi sekali lagi bahan ajar 1 ini, bahan ajar yang kita gunakan akan digunakan pada saat pembimbingan supaya terpandu ya. Nah, ini contoh misalkan Sahabat Sekolah Bestari itu judul judul best practice-nya. Kemudian seandainya Bapak Ibu membaca, ya jadi gini, ketika kita ingin mengidentifikasi ini judul bagus atau tidak, maka posisikanlah kita menjadi pembaca, jangan menjadi penulis. Nah, seandainya Bapak Ibu menjadi pembaca dari laporan best practice orang lain dengan judul di atas, manakah dari judul-judul tersebut yang paling menimbulkan rasa penasaran dan menarik untuk Bapak Ibu mengetahui lebih dalam? Nah, kalau dipilih, maka itulah judul yang paling baik. Selamat Bapak Ibu, sampai tahap ini Bapak Ibu telah berhasil mengidentifikasi mana best practice atau bukan dan bagaimana merumuskan judulnya. Nah, ini adalah bahan ajar 1 yang akan kita pakai pada saat pembimbingan yang pertama, gitu ya, di hari pertama. Baik, Kang Kamal silakan. Ada yang diperkuat lagi?
Atau kita lanjutkan ke bahan ajar yang kedua? Silakan. Sebentar Pak Dr. Sandi. Ya. Bu Nida, nanti apakah dengan begini sudah dapat sekarang pertanyaan tadi ya Bu Nida ya? Baik. Nah, ya, Pak Dr. Sandi, ini attention juga bagi semua peserta. Sebelum kita masuk ke sesi pembimbingan, para peserta tadi sudah diarahkan ternyata memilih judul best practice itu bukan judgement-nya yang tidak keluar dari Pak Dr. Sandi sebagai pembimbing atau pendamping nanti, atau Ibu dan Bapak yang tadi sudah terpilih. Tapi judgement-nya layak atau tidaknya, ingin atau tidaknya itu datang dari Bapak Ibu sekalian. Nah, di situ. Jadi dengan memposisikan diri sebagai seorang pembaca. Nah, itu Pak Dr. Sandi. Jadi kuncinya mulai dari sekarang silakan Bapak Ibu pikirkan atau Bapak Ibu catat kira-kira saya ingin menulis best practice tentang apa ya? Pengalaman terbaik saya apa ya? Nah, itu barangkali penekanannya mulai dari sekarang agar nanti pada saat pembimbingan kita sudah mulai maksudnya dari sekarang dipikirkan ya. Ya, nah itu. Ya, silakan dilanjut Pak Dr. Sandi. Ya, baik. Neng Mela bisa membantu ini? Ada sedikit masalah komputernya menggunakan komputer yang lain ya. Silakan. Ini kembali ke bahan ajar 2. Kita akan membahas bahan ajar 2. Di sini ada di dalam tadi di share screen. Ya, bahan ajar. Nah, ini bahan tayang, bahan ajar. Bahan ajar 2 betul ya. Ya, baik. Apakah sudah tampil Kang Kama? Belum ya. Belum. Ini bahan ajar 1, Neng Mela. Oh, betul, 16 detik. Bahan ajar 2. Sudah tampil? Yang apa bahan ajar 2 ini? Ya, jadi nggak apa-apa, sudah. Lanjut ya. Sudah, Kang Kama? Apakah sudah masuk? Belum ya? Belum. Di share screen belum masuk share screen. Bahan ajar menulis. Nah, itu betul. Ya, oke. Sip. Apakah sudah tayang? Nah, baik Ibu dan Bapak, selanjutnya ini ada salah ketik. Ini bukan bahan ajar 1 tapi bahan ajar 2 ya. Ini adalah pembimbingan nanti di 4 hari di hari yang kedua. Yaitu bisa terdengar? Tidak, ya. Terdengar. Yaitu menulis laporan dan naskah best practice. Ayo kita mulai sama-sama Ibu dan Bapak, kita lihat ya. Selamat Bapak Ibu, tadi pada bahan ajar 1 Ibu dan Bapak sudah bisa merumuskan judul dan mengidentifikasi best practice masing-masing. Judulnya pun genre best practice ya. Marilah mulai tahap 2 ya. Pada tahap ini Ibu dan Bapak akan dipandu menuliskan laporan best practice menggunakan bahan ajar 2. Jadi sudah di-share, silakan bisa Ibu dan Bapak lihat atau melihat tayangan di depan ini. Ibu dan Bapak, ini adalah struktur yang tadi disampaikan di PPT ya. Ini struktur untuk struktur untuk kenaikan pangkat yang ada dalam Permendikbud 143 untuk pengawas. Jadi silakan bisa menggunakan ini untuk kenaikan pangkat. Tetapi kalau Ibu dan Bapak mengikuti lomba berprestasi dan yang lain-lain, ini yang digunakan biasanya. Jadi jangan dibingungkan. Pembelajar sejati tidak bingung dengan kemasan, tapi dia akan selalu memikirkan esensi. Masing-masing punya selingkung dan struktur yang berbeda. Pembelajar sejati selalu terbuka dan mau belajar itu. Jadi kita mulai dari sini ya. Tadi sudah disampaikan pendahuluan adalah latar belakang masalah. Nah, dalam bahan ajar yang kedua ini akan dibahas terkait dengan struktur untuk lomba berprestasi dan berdedikasi. Jadi yang akan dibahas dalam bahan ajar 2 ini bukan untuk kenaikan pangkat, Kang Kamal, tapi untuk lomba berprestasi berdedikasi atau untuk best practice yang dibuat Ibu dan Bapak untuk kepentingan sendiri. Nah, tadi sudah disampaikan di sini. Nah, mari mulai dengan latar belakang. Nah, ya kan, Ibu dan Bapak, paling sulit menulis adalah menulis latar belakang. Banyak yang menulis latar belakang berhalaman-halaman. Kenapa? Terlalu banyak basa-basi itu. Tidak fokus ke masalah. Mau pergi dari Bandung menuju Jakarta, ngawahannya mulainya dari Ciamis, kalau bahasa Sunda. Sehingga sampai Bandung sudah mati duluan itu, kecapean. Maka yang bagus adalah mulai dari paragraf pertama sudah menyentuh ke masalah. Contoh misalkan, kita ambil contohnya, tadi masalahnya adalah, judulnya adalah Sahabat Sekolah Bestari. Berarti dari sana, dari bahan ajar pertama, masalahnya adalah apa? Visi Bestari belum tercapai. Kemudian strategi manajerialnya untuk pemecahannya adalah strategi sahabat. Maka sahabat sebagai strategi manajerial, Bestari sebagai visi sekolah. Nah ini apa istilahnya contohnya. Maka bagaimanakah mengembangkan latar belakangnya, Kang Kama? Pertama, mulailah dengan paragraf ke-1. Ya, betul.
Ya, paragraf ke-1 pasti. Betul. Nah, tuliskan paragraf ke-1 itu adalah pengantar yang memiliki dasar teori atau kebijakan, tetapi sudah langsung menyentuh kepada masalah best practice. Contoh nih, Susanto tahun 2020 halaman 13 menyatakan bahwa pendidikan yang bermutu diindikasikan dengan budaya sekolah yang selalu melibatkan berbagai pihak untuk selalu membangun sekolah. Ya, titik-titik. Udah, itu silakan dijabarkan. Keberhasilan setiap sekolah nampak pada ketercapaian visi sekolah tuh. Paragraf pertama sudah menyentuh pada masalah tuh. Masalahnya adalah apa tadi? Visi sekolah. Ini yang ditebalkan itu masalah. Jadi paragraf ke-1 sudah langsung menyentuh pada masalah itu, Kang Kamal. Selanjutnya baru paragraf kedua. Nah, karena best practice adalah melekat pada TUSI, dan ketika melekat pada TUSI, pengalaman terbaik ini harus ada refleksi. Maka bagaimana kita melakukan refleksi? Maka tadi formatnya what, why, how. What, why, how. Maka paragraf kedua itu sudah mulai menuliskan kondisi ideal. Tuliskan kondisi ideal yang memiliki dasar kebijakan seperti standar proses, standar isi, standar sarana prasarana, standar lainnya yang relevan dengan masalah. Contoh nih, idealnya, nah kalau ada kata ideal berarti ini punya parameter, ya, punya kebijakan dasarnya, punya dasar nih. Proses pendidikan di setiap sekolah ditujukan kepada ketercapaian visi sekolah yang ditetapkan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tentang standar isi, pada pendidikan dasar menengah dinyatakan bahwa visi sekolah merupakan hal yang sangat penting tuh. Berapa kali disebutkan tentang visi sekolah di paragraf kedua. Kenapa? Karena masalah dalam best practice-nya adalah ketercapaian visi. Jadi di sini sudah mulai disebutkan banyak tentang visi. Dan di sini adalah kondisi ideal berdasarkan kebijakan. Nah, jadi ini kondisi ideal paragraf kedua. Nah, paragraf ketiga adalah kondisi real. Nah, utamanya adalah kondisi awal sebelum pengalaman ini dilakukan. Nah, ini yang disebut dengan what. Ya. Jadi tuliskan kondisi awal yang real, what, yang menyatakan masalah besar sekolah. Nah, ini masalah best practice. Sesuai dengan yang Ibu dan Bapak alami. Ya. Nah, oke. Nah, tulislah paragraf ini tulisan paragraf ini merupakan kontra antara paragraf 2 dan paragraf 3. Jadi tulisan pada paragraf ini merupakan kontra dari paragraf kedua, gitu maksudnya. Nah, adanya gap antara paragraf kedua, kondisi ideal, dengan kondisi real di paragraf ketiga, ini mengindikasikan adanya masalah besar dalam tusi kita itu. Nah, sehingga penulisan contohnya apa seperti ini, paragraf ketiga nih, paragraf ketiga Ibu dan Bapak. Faktanya, nah, kalau ada kata-kata faktanya berarti ini kondisi real. Berarti lawan dari paragraf kedua, kondisi ideal. Gap berarti ada masalah tuh. Gap antara paragraf 2 dan 3 itu mengindikasikan adanya masalah. Faktanya, pada awal kepala sekolah bertugas tuh, ditemukan ternyata visi Bestari ini bersih, empati dan sebagainya itu belum nampak, ya. Belum nampak tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan fakta-fakta bahwa titik-titik, silakan tuliskan faktanya itu. Fakta-fakta dan data-datanya dituliskan. Ini juga ditunjukkan dengan hasil penilaian pengawas dan sebagainya. Jika hal tersebut tidak segera diatasi, maka berdampak pada apa tuh? Nah, ini adalah urgensi. Dalam setiap tulisan kita untuk memecahkan masalah dalam tusi kita harus selalu ada urgensi. Nah, urgensi ini sudah mulai dituliskan di paragraf ketiga. Nah, di sini ada jika hal tersebut tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada apa selanjutnya itu. Dan ini mengindikasikan ini adalah urgent atau urgensi itu. Oke, syarat sebuah karya tulis itu harus ada urgensi itu ya, apalagi riset. Paragraf keempat. Nah, jadi paragraf 2 dan 3 itu what ya, Kang Kamal. Jadi utamanya paragraf ketiga itu what. Why? Kenapa masalah tadi kondisi real itu terjadi? Karena ada penyebab itu. Nah, penyebabnya diungkap di paragraf keempat itu. Jadi what, why? Why-nya ada pada paragraf keempat. Tuliskan penyebab why dari masalah yang ditulis pada paragraf ketiga ya, dalam tusi kita. Contoh misalkan, hasil evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa visi sekolah belum tercapai disebabkan proses manajerial yang dilakukan oleh kepala sekolah cenderung diktator, ya, karismatik, kemudian memaksa, tidak partisipatif, berarti kan itu konvensional. Nah, menurut Iriawan, di sini sudah ada kajian pustaka nih, ya, Kang Kamal, sebagai dasar bahwa apa yang kita sampaikan bukan klaim, tapi berbasis data, teori, hasil penelitian orang.
Karena yang akan kita sampaikan adalah pengetahuan tadi harus terjustifikasi dan benar. Syarat benar tadi itu apa? Data, kemudian teori, hasil penelitian. Gitu. Nah, di sini sudah ada. Menurut Iriawan, halaman 34, proses manajerial yang kaku memiliki kecenderungan untuk memaksa setiap diri untuk terlibat dalam upaya melibatkan kesadaran sepenuhnya. Nah, itu silakan diungkap itu. Penyebab tadi berbasis teori ya. Nah, itu why ya. Selanjutnya baru how. How adalah rekomendasi. Nah, tulislah solusi pemecahan masalah how sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Contoh, Iriawan 2017 halaman 46 menyatakan bahwa idealnya proses manajerial dilakukan secara kolegial. Kalau begitu apa kesimpulannya? Paragraf 5 kontra dengan paragraf 4, paragraf 3 kontra dengan paragraf 2. Kenapa? Karena tulisan kita adalah tulisan yang tingkatnya adalah kontradiksi. Tulisan yang tingkatnya kontradiksi adalah tulisan dengan level tertinggi sekarang itu. Jadi kalau kita menulis, kemudian kita sendiri dipusingkan dengan tulisan kita, karena saling berbenturan kondisi-kondisi yang ada di dalamnya, real dengan ideal, how dengan why, itu seperti otak kita dibuat panas, itu tulisan yang bagus tuh Kang Kamal. Jadi tulisan kita membenturkan what, why, kondisi ideal, kondisi real, itu tulisan kita sudah bagus tuh, mulai dari latar belakang. Nah, Iriawan halaman 46 menyatakan bahwa idealnya, nah ini berarti kondisi ideal. Ya. Nah, di sini ada ditulis, strategi yang ditawarkan adalah strategi sahabat, sesuai judul tadi, ya, sahabat sekolah bestari. Nah, di sini muncul pemecahan masalah karena how. Nah, di sini ada tulisan yang telah dikembangkan oleh kepala sekolah. Nah, ini ciri-ciri inovatif. Ya. Inovatif dalam karya tulis ini salah satu bentuk novelty. Novelty itu adalah kebaruan. Jadi kalau tulisan kita adalah novelty-nya tinggi, maka ciri-ciri nilainya akan tinggi. Tuh. Untuk kenaikan pangkat, untuk lomba, maka munculkanlah novelty. Tuh. Dan novelty itu luas. Ini salah satunya diantaranya adalah strategi sahabatnya dikembangkan oleh kepala sekolah sendiri. Tuh. Strateginya itu. Dan terakhir paragraf ke-6 adalah penegasan. Nah, kebanyakan yang menegaskan paragraf 6 dengan judul salah itu Ibu dan Bapak. Ada yang begini, berdasarkan paparan di atas maka judul dari best practice ini salah itu. Belum apa-apa sudah ke judul itu. Harusnya ke apa coba? Harusnya ke tujuan, bukan ke judul. Contoh nih, berdasarkan paparan di atas maka kepala sekolah telah melakukan, karena ini best practice sudah dilakukan. Pengalaman terbaik dengan tujuan, tujuan untuk mewujudkan visi bestari di SD apa melalui implementasi strategi manajerial sahabat. Nah, itu cara menulis latar belakang. Berapa paragraf cukup? 6 paragraf itu. Dan sudah komprehensif sekali, Kang Kamal. Ya, silakan bisa Kang Kamal dilanjutkan. Ya, dilanjutkan. Ya. Nah, selanjutnya adalah Ibu dan Bapak menuliskan kembali permasalahan. Jadi dalam genre best practice bukan rumusan masalah ya, tapi permasalahan. Jadi beda. Kalau rumusan masalah kalimatnya kalimat tanya kebanyakan, bagaimanakah gitu ya. Tapi kalau untuk best practice permasalahan ya, yang paling penting. Kenapa demikian? Karena banyak yang menuliskan best practice menggunakan rumusan masalah ya, tetapi di tujuan menjadi salah. Jadi tujuan penulisan best practice bukan tujuan best practice-nya. Jadi tolong bedakan naskah best practice dengan best practice. Laporan PTK dengan PTK. Biasanya yang ditakuti adalah apa coba? Yang ditakuti laporan PTK-nya. Kenapa? Karena PTK-nya kewajiban sendiri yang melekat pada TUSI. Jadi jangan takut. Karena mengajar itu adalah ber-PTK. Tapi dari PTK kita apakah mau dilaporkan atau tidak? Jadi harus dipahami itu. Laporan PTK dengan PTK. Yang ditakuti adalah laporan PTK. Karena PTK-nya adalah tugas sehari-hari itu. Termasuk best practice, Kang Gamal, karena harus melekat pada tugas dan fungsi itu. Nah, jadi, ini langsung saja nih, ya, lebih lengkapnya nanti akan ada di pembimbingan. Contoh nih, masalah utama dalam best practice ini adalah visi bestari di SD belum tercapai, yang dirinci menjadi permasalahan atau diindikasikan dengan kondisi sebagai berikut. Nah ini nih, sekolah masih nampak kotor. Nah itu permasalahan tuh. Empati belum terbangun pada setiap sivitas akademika. Jadi yang pertama visi bersih, yang kedua visi empati, yang ketiga visi yang lain. Maka dibungkus menjadi visi bestari. Nah jadi penulisan permasalahan bukan rumusan masalah kalimat tanya, tapi seperti ini penulisannya. Nah mudah-mudahan dapat dipahami itu ya. Selanjutnya, mari merumuskan tujuan. Nah, tujuan yang dimaksud bukan tujuan penulisan best practice. Kebanyakan menulis naskah best practice adalah tujuan penulisannya. Contoh, mendeskripsikan. Nah, itu tujuan penulisan.
Ya, bukan tujuan best practice. Kalau tujuan best practice relevannya dengan masalah yang di atas. Coba yang di atas apa? Yang di atas adalah sekolah masih nampak kotor. Berarti visi bersih belum tercapai. Maka tujuannya adalah apa? Kita lihat. Tujuannya adalah mewujudkan sekolah bersih itu. Jadi relevan antara permasalahan di atas, yaitu sekolah masih kotor, berarti visi bersih belum tercapai, dengan mewujudkan sekolah bersih. Kemudian mewujudkan sivitas akademika yang empati gitu. Jadi karena relevan dengan masalah yang ada di sini nih, masalah nomor 2. Maka di tujuan pun jadi begini. Nah, ini adalah tujuan best practice, bukan tujuan penulisan. Tolong bedakan ya. Kemudian mari kita merumuskan manfaat. Nah, jadi bab 1 itu adalah latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat. Manfaatnya ada 2. Ada secara teoretik, menjadi rujukan, menjadi pengetahuan, itu teori. Ada juga manfaat praktis, mewujudkan visi, meningkatkan kualitas proses manajerial, meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah bina dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri manfaat praktis itu. Nah, silakan dituliskan itu. Boleh untuk dirinya sendiri, boleh untuk kepala sekolah, boleh untuk guru, boleh untuk dinas pendidikan, silakan. Komprehensif ditulis. Ya. Nah, selesailah menulis bab 1. Ya, itu bab 1, Kang Kama. Silakan ada yang ditanyakan. Ya. Dilanjutkan. Nah, selanjutnya adalah bab 2. Bab 2 adalah kajian pustaka. Ya. Apa yang harus ditulis di bab 2 ini? Ya. Yang pertama, karena tadi judulnya adalah Sahabat Sekolah Bestari, maka yang harus ada adalah visi bestarinya harus ada. Tuliskan teori-teori atau pustaka yang pemaknaannya tentang makna bestari. Bestari itu menurut kamus apa, menurut pustaka lain apa. Kemudian dipecah, bestari itu adalah bersih, bersih itu menurut literatur apa, E-nya empati, empati itu apa. Dipecah silakan. Ya, sampai kita mendapatkan fondasi secara teoritik, ya, riset orang lain terkait dengan visi bestari ini. Oke. Selanjutnya strategi manajerial sahabat. Itu sebagai pemecahan masalah dari best practice kita. Silakan tuliskan tuh teori pustakanya menurut literatur dan sebagainya. Yang paling kuat pustaka yang kita rujuk adalah jurnal terakreditasi. Itu paling kuat, Kang Kamal. Banyak guru, pengawas kepala sekolah yang rujukannya masih pada online. Bahkan ada yang anonim tanpa titi mangsa itu. Itu kepercayaannya atau tingkat kepercayaannya kurang itu. Jadi kalau dilombakan kemungkinan besar tidak juara itu. Yang juara adalah apa? Yang punya dasar-dasar di mana literaturnya yang tertinggi adalah jurnal yang terakreditasi. Yang kedua buku itu. Silakan itu. Ya, menjadi rujukan untuk kita tuliskan di sini. Ya. Nah, ini adalah bab 2. Jadi nggak ada masalah untuk bab 2. Ya. Yang paling penting adalah untuk menulis kajian pustaka ini ada 3 level. Ada 4 level, maaf. Level pertama adalah mengutip langsung. Boleh tuh. Dengan tanda petik 2, dengan menggunakan paragrafnya single, ininya apa spasinya, itu ciri-ciri kita mengutip langsung. Boleh, tapi ingat kalau mengutip langsung itu ciri-ciri karya tulis kita pada level yang paling bawah itu. Karena pasti kalau menggunakan uji plagiarisme itu terblok merah itu. Plagiasinya tinggi itu. Itu tingkat pertama, mengutip langsung. Tingkat yang kedua, parafrase, memparafrase. Apa itu parafrase? Menulis kutipan yang ada itu dibaca dengan pemaknaan sendiri, kemudian ditulis dengan bahasa sendiri, tapi ide pokoknya masih sama dengan tulisan yang kita rujuk. Ide pokoknya sama. Tapi bahasanya bahasa kita, itu namanya parafrase. Boleh silakan itu pilihannya, level kedua itu. Level yang ketiga adalah sintesis. Sintesis adalah apa? Banyak rujukan, kita ambil irisannya, menghasilkan tulisan versi kita. Nah, itu namanya mensintesis itu. Menurut Paulo Freire demikian, kemudian menurut Ki Hajar Dewantara demikian, kemudian menurut Roger demikian. Menurut kita bagaimana? Nah, itu tulisan kita ada di sana. Berarti kita sudah masuk pada level sintesis itu. Nah, level yang paling tinggi tadi sudah saya sampaikan, yaitu kontradiksi. Yaitu apa? Berani membenturkan banyak teori. Sampai kita sendiri panas ketika menulis itu, pikirannya. Ini ciri-ciri level menulis kita sudah level tertinggi itu. Contoh tulisan Ki Hajar Dewantara ini. Nih contoh ini, tulisan Ki Hajar Dewantara buku 1 tentang pendidikan ini. Ini adalah salah satu karya tulis orang tua kita yang levelnya tertinggi ini, kontradiksi. Karena di sana tulisan Ki Hajar Dewantara selalu membenturkan tulisan orang lain dengan tulisan yang lain, kemudian selalu ada solusi versi beliau gitu. Nah, ini namanya kontradiksi, tapi selalu ada solusi ya.
Nah, ini tulisan yang paling tinggi itu. Silakan Ibu dan Bapak kalau mau membaca, nanti ada hadiah ya, yang ada door prize buku ini ya, siapa nanti yang dapat. Selanjutnya mari menuliskan metode pemecahan masalah. Ini bab ketiga berarti, Kang Kamal. Dalam metode pemecahan masalah ini ada subbab strategi pemecahan, prosedur, dan instrumen yang digunakan. Bagaimana menulisnya? Ini ada contoh. Ada contoh menulisnya. Strategi yang diterapkan dalam memecahkan masalah terkait best practice ini adalah strategi manajerial sahabat. Sahabat memiliki makna apa? Terdiri dari langkah-langkah spesifik seperti apa? Nah, silakan dijelaskan ya. Di sana ada diagramnya, boleh itu. Nah, ini terkait dengan strategi pemecahan masalah. Atau diagram biasanya ada di subbab kedua, prosedur. Nah, ini contoh menuliskan subbab pertama dari bab ketiga, pemecahan masalah. Nah, ini sudah ada tuh diagramnya tuh. Sahabat, apa itu sahabat? Sosialisasikan, aktifkan, biasakan, atau haknya harumkan, dan sebagainya, bebas. Silakan, ini karya tulis dari Bu siapa tadi ya? Lupa lagi, Bu Eti ya? Atau Bu Evi ini tadi. Ini contoh aktivitas sosialisasi pada langkah yang pertama dimaksudkan untuk, nah ini ciri-ciri menjelaskan diagram yang ada di atas tuh. Jadi diagram yang ada di atas diperkuat lagi penjelasannya dengan apa yang ada di bawahnya ini. Nah, ini terkait dengan strategi pemecahan masalah. Itu cara menulisnya begitu ya. Kemudian yang subbab kedua adalah prosedur pemecahan masalah. Nah, dalam prosedur pemecahan masalah menjelaskan lebih rinci strategi pemecahan di atas per langkah, tetapi sudah harus nampak tusi kita. Peran kita apa, peran guru apa, peran kepala sekolah apa, peran siswa apa, itu harus sudah ada dalam prosedur pemecahan masalah. Ini contohnya nih. Contoh, strategi manajerial sahabat untuk mewujudkan visi bestari di SD dilakukan dengan prosedur yang melibatkan berbagai pihak. 1. Tahap sosialisasikan. Nah, ini menjelaskan yang di atas. Pada tahap ini, kepala sekolah berperan sebagai apa? Melakukan apa? Tugas dan fungsinya apa? Sedangkan pengawas melakukan apa, sebagai apa, tugas dan fungsinya apa. Nah, ini prosedur pemecahan masalah itu. Nah, selanjutnya instrumen yang digunakan. Nah, di sini Kang Kamal. Subbab ketiga dari bab 3 adalah instrumen yang digunakan. Nah, ini silakan ditulis tuh. Ingat, instrumen yang digunakan bukan instrumen pengumpul data saja ya. Contoh misalkan ketika kita melakukan best practice, kita menggunakan WhatsApp. Maka kalau begitu instrumennya tulis di sana, media sosial WhatsApp gitu. Jadi beda dengan instrumen penelitian. Instrumen penelitian biasanya ada 2, instrumen pembelajaran kalau itu PTK, dan instrumen pengumpul data. Nah, kalau ini adalah instrumen yang digunakan pada saat best practice. Jadi beda, tolong bedakan. Ini genre best practice ya. Contoh, instrumen yang digunakan selama proses implementasi strategi manajerial untuk mewujudkan visi besar di SDX diantaranya. 1, media sosial WhatsApp. Nah, tuliskan di bawahnya digunakan untuk apa. Media ini digunakan untuk apa pada langkah apa tuh. Media Zoom Cloud Meeting tuh. Media ini digunakan untuk apa pada langkah apa. Jurnal reflektif. Media ini digunakan untuk apa pada langkah apa. Nah itu. Nah sampai pada tahap ini Ibu dan Bapak sudah sampai pada bab 3. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya diselang dulu oleh Kang Kamal. Ya silakan. Ya, baik Bapak Ibu. Sekarang sebelum kita lanjutkan lagi, saya ingin membuka sesi pertanyaan terkait bahan ajar ini dari bahan ajar 1, 2, dan 3. Dari bab 1, 2, 3 ya? Saya akan membuka sesi pertanyaan dari bab 1 sampai bab 3, pembahasan tentang bahan ajar. Sebelum kita menyinggung terkait materi karya inovasi, Pak Dr. Sandi. Ini masih di hasil dan pembahasan? Hasil dan pembahasan. Ya, ini baru sampai bab 3, kan, Kamal? Oh iya. Belum selesai sampai ke... Jadi ini sebuah karya inovasi yang dihasilkan. Ya, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya. Silakan digunakan fitur raise hand-nya. Raise hand, silakan. Ya, raise hand-nya. Saya, Pak. Ya. Siapa? Ibu? Ihat Solihat. Ihat? Bu Ihat. Ibu Ihat, ya. Selamat datang dari Cianjur. Salam untuk orang Cianjur, Bu. Silakan. Iya, Pak. Selamat bertemu, Pak. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Pak Sandi. Ya, luar biasa yang dipaparkan oleh Pak Sandi dari awal sampai ke barusan. Saya pernah membuat beberapa PTK juga best practice. Kalau PTK itu kan ada siklus ya, PTS ada siklus. Berarti di best practice tidak ada siklus. Itu. Kemudian PTK dan PTS itu biasanya dibatasi oleh waktu. Maksudnya
tadi ketika saya dengar dari Bapak itu bahwa kita harus ada foto after dan before. Nah, kalau seandainya ketika saya menjadi seorang kepala sekolah, mengambil dulu dokumentasi foto-foto, kemudian apakah ada jangka waktu sehingga saya sekolah yang saya pimpin itu mendapat sebuah perubahan dari sesuai dengan best practice-nya. Jadi apakah ada waktu kalau di PTK dan PTS itu kan kita punya waktu 6 bulan untuk satu PTK ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan PTS? Apakah ada pembatasan waktu juga dengan PTS bebas? atau dengan best practice? Best practice tentu Pak. Ya, best practice-nya apakah ada pembatasan waktu Pak? Itu dulu. Pembatasan waktu untuk best practice maksudnya? Iya, untuk best practice Pak. Oh, iya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam Permendikbud 143, Kang Kamal, dinyatakan bahwa pengawas sekolah itu satu semester itu wajib maksimal, ingat, maksimal bukan minimal. Maksimal 1 PTS, berarti satu semester paling banyak 1 PTS. Karena kalau banyak PTS diragukan itu. Berarti PTS kita itu asal saja kita lakukan ya. Tidak melakukan refleksi yang kritis gitu. Jadi Perman mengatur maksimal 1 semester itu 1 PTS itu. Nah, kemudian apakah best practice ini punya jangka waktu sementara kalau kepala sekolah misalkan mau melaporkan best practice kemudian memoto-moto dulu itu memerlukan waktu yang lama dan memang ini sudah dilakukan. Nah, Ibu dan Bapak, yang pertama, jadikanlah pembelajaran untuk hari ini bahwa dimanapun kita bertugas selalu kita merefleksi apa yang kita lakukan dengan melengkapi data-data itu. Itu ciri-ciri pengalaman yang kita lakukan adalah pengalaman ilmiah itu. Jadi di awal Ibu dan Bapak bertugas sebagai kepala sekolah, data-data itu harus sudah ada. Didokumentasikan, dibuat file-file di piling kabinet di sekolah ataupun di rumah, disimpan itu, karena itu semua untuk orang banyak, bukan untuk Ibu dan Bapak sendiri ya. Jadi bukti tanggung jawab kita adalah akuntabilitas kita dan integritas kita terhadap tugas kita itu. Sehingga itu pengalamannya. Nah, bagaimana kalau misalkan tetap karena ini sudah lewat, nah itu untuk jadi pengalaman yang hebat nanti kita ya harus selalu mendokumentasikan. Tapi apakah kalau misalkan sekarang belum ada data, kemudian kita buat best practice itu boleh atau tidak? Ya. Boleh, tapi tingkat kepercayaan dari pembaca terkait dengan diseminatif atau transferability ke sekolah yang lain ya oleh orang lain itu menjadi rendah, Bu. Kenapa? Orang membaca karya tulis kita tidak disertai dengan kondisi awal yang kuat bukti-buktinya. Sehingga bisa jadi memang awalnya juga sudah bagus gitu. Itu klaim orang lain itu. Ya bebas, itu kan persepsi orang. Nah, jadi tingkat kepercayaannya menjadi rendah, Bu. Ya. Apakah boleh? Ya silakan boleh kalau itu memang best practice kita. Tapi dalam konteks lomba, tanpa ada data awal, maka cenderung kita akan kalah dengan orang lain yang datanya lengkap. Begitu, Bu. Dalam konteks lomba. Dalam konteks kenaikan pangkat, kepercayaan tim penilai menjadi rendah. Bisa jadi nilainya kecil itu terkait dengan karya Ibu karena data awalnya kurang. Meskipun diperbolehkan untuk itu kalau itu memang diidentifikasikan sebagai pengalaman terbaik. Ya, Bu Ihat. Ya, bagaimana Bu Ihat? Apakah sudah bisa dipahami atau ada masih unek-unek yang tersisa? Ya, jadi kalau untuk penelitian tindakan ada siklus, kalau untuk best practice tidak ada siklus, cukup before and after. Tapi ingat, before and after dan dampaknya masih terasa sekarang dan strateginya masih kita terapkan sekarang juga. Kalau sudah stop, ciri-ciri itu bukan best practice. Jadi contoh, strategi sahabat sekarang sudah tidak kita terapkan lagi. Ciri-ciri itu bukan best practice itu. Jangan dipilih. Karena sebuah best practice harus terasa implementasinya mulai sekarang gitu. Sampai ke depan bahkan tetap dipertahankan. Bahwa karena itu sesuatu yang menarik dan memiliki dampak yang besar. Gitu. Ya. Baik. Apakah cukup Bu Ihat? Di sini sudah ada yang sesuai aturan ya Bapak Ibu ya. Kita pertanyaannya dari itu right hand. Tadi Pak Beja Susrisna sudah mengangkat tangan. Silakan host disampaikan, dibuka. Sudah? Belum, Pak. Bu Ihat, terima kasih Bu Ihat. Oh iya Pak, terima kasih. Jadi best practice tidak ada waktu ya. Yang penting after, before, ada bukti, kemudian masih dilanjutkan, masih berlangsung sampai sekarang. Oke, terima kasih. Mantap. Ya, terima kasih Bu Ihat. Masih ada?
Pak Masih Beja. lanjutkan dulu. Pak Beja. Ya, Pak Beja. sudah. Ya, saya nunggu hostnya nih. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Host, tolong dibantu. Ada Pak Beja bertanya, raise hand. Tolong shoot-nya ke arah Pak Beja. Ya, silakan Pak Beja. Oke, terima kasih. Sudah, suaranya sudah keluar. Assalamualaikum, Mas Sandi tadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih. Pak Beja. Saya mau bertanya, Bapak. Ini saya biasanya agak kesulitan untuk menyusun latar belakang ya. Latar belakang, kajian pustaka. Kajian pustaka. Pustaka ini kadang kalau untuk kalau untuk lomba itu biasanya ada uji pasi dan similaritas sehingga supaya tidak terjebak dalam plagiasi itu kita perlu ada trik. Tadi Bapak sudah menyampaikan ya ada level 1, 2, 3, 4 tadi. Ya. Terus seandainya apa Pak ya? Saya misalnya mencoba level yang keempat, yaitu membenturkan antara teori yang satu dengan yang lain, dengan pendapat saya sendiri misalnya. Terus ternyata tidak cocok. Apakah nanti tidak jadi dibully atau gimana gitu? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebenaran sempurna adalah milik Allah ya. Jadi kita hanya mampu mendekati pada kesempurnaan tadi dan harus berupaya. Upaya kita adalah apa? Mencari literatur penguat lainnya. Contoh misalkan Paulo Freire berbenturan dengan Ki Hajar Dewantara. Yang relevan dengan versi bangsa kita yang mana? Kalau kita mengandalkan klaim tanpa pondasi yang kuat, orang lain tidak akan percaya. Maka kalau kita memutuskan Ki Hajar Dewantara lebih baik, maka harus ada pondasi-pondasi teori yang mendukung apa yang kita katakan. Nah, sementara itu benar atau tidak versi Tuhan ya, itu Allah yang punya kewenangan itu. Kita hanya punya usaha untuk bahwa yang kita sampaikan punya pondasi teoritis yang lain gitu, Pak. Begitu, Pak? Ya, terima kasih, Bapak. Ya. Ya. Kita lanjutkan, Kang Kemal? Ya, silakan dilanjutkan terlebih Ya. dahulu, Pak. Bu Mela bisa dibantu kembali ini tampilannya. Ya, tadi di share screen itu. Ya, di share screen yang itu. Yang itu. Laptop tadi di mana? Yang barusan yang ini masih ini. Oh, ini ya. belum bisa. Iya, belum. Ya, kita lanjutkan ke bab 4 ya. Bab 4 dalam best practice atau naskah best practice adalah hasil dan pembahasan. Ya, hasil dan pembahasan. Ya. Kemudian kita langsung ke bab 4 nih. Nah, ini. Hasil dan pembahasan merupakan bab 4 setelah pemecahan masalah. Di sini ada kita memuat untuk lomba berdedikasi berprestasi ya. Meskipun selingkung yang lain itu akan beda genrenya atau strukturnya. Bagian ini memuat hasil, dampak, faktor pendukung, kendala, dan alternatif pengembangan itu. Nah, kita mulai dari bab hasil. Pada subbab hasil sebaiknya dirinci indikator-indikator keberhasilan tuh. Dan dideskripsikan dalam bentuk tabel atau diagram tentang kondisi awal sebelum ya, pengalaman terbaik ini dilakukan berarti before itu. Dan kondisi akhir setelah berarti ini after dalam konteks masalah best practice. Serta latar tempat dan waktu sehingga nampak keberhasilan ini luar biasa dari pengalaman yang telah dilakukan. Ingat, bukan siklus. Bukan siklus seperti PTS. Meskipun best practice kita dari PTS. Tapi genrenya bukan genre PTS. Jadi tidak ada siklus ya, tapi before and after. Tegaskan pada bagian ini tentang efektivitas dan efisiensi dari pengalaman yang telah dilakukan. Contoh nih, pengalaman terbaik sebagai kepala sekolah ini dilakukan di SD titik-titik mulai bulan Agustus tahun 2015. Sampai saat ini masih berlanjut. Nah, ini ciri-ciri best practice nih, Ibu Ihat ya. Ini masih berlanjut. Keberhasilan implementasi strategi manajerial untuk mewujudkan visi Bestari di SDX diindikasikan dengan 1. Sekolah bersih dan asri, itu indikator. 2. Sivitas akademika sekolah mulai memiliki empati untuk titik-titik dan seterusnya. Nah, itu indikator tuh, ya, indikatornya. Barulah kita mulai dari kondisi awal. Kondisi awal sebelum dilaksanakan strategi manajerial sahabat sangat memprihatinkan, diantaranya sekolah nampak kotor, sivitas akademika belum memiliki empati yang tinggi tuh. Berlawanan nih. Paragraf yang atas dengan yang bawah nih berlawanan nih ya.
Hasil penilaian pengawas sekolah tentang ketercapaian visi bestari menunjukkan kategori kurang hampir pada setiap aspek visi. Ada tabel tuh. Tabelnya ditulis oleh kita. Nah, ini ciri-ciri hasil. Ada tabel, ada diagram, dan sebagainya. Iriawan 2017 halaman 45 menyatakan bahwa sekolah yang nampak kurang bersih dan asri tuh. Jadi di sini sudah dibahas dengan teori di bab 2. Nah, ini yang disebut dengan pembahasan. Baru kondisi akhir setelah dilaksanakan strategi manajerial sahabat di SD itu sangat memuaskan. Di antaranya sekolah tampak bersih, sivitas akademika mulai memiliki empati yang tinggi. Hasil penilaian oleh pengawas ada tabel diagramnya. Baru ini dianalisis lagi oleh pisau analisis teoritis. Iriawan 2017 halaman 54 menyatakan bahwa ketercapaian visi sekolah sangat bergantung pada kepala sekolah tuh, ya. Ibu dan Bapak, ini cara menuliskan subbab hasil pada hasil dan pembahasan. Selanjutnya dampak. Pada subbab dampak dirinci keberhasilan setelah hal ini dicapai melalui pengalaman terbaik serta pemaknaannya melalui pembahasan. Ingat, kaitkan dengan teori dan pustaka di bab 2. Bedakan hasil dengan dampak. Tadi sudah saya sampaikan antara output dan outcome. Nah, di sini sudah ada nih teori nih. Iriawan 2017 halaman 64 menyatakan bahwa ketercapaian sebuah visi akan berdampak pada prestasi itu. Dampak mulai muncul. Nah, di sini mulai berdampak pada prestasi. Kalau begitu prestasi sekolah meningkat. Nah, di sana silakan tuliskan rinci juara 1 apa, juara 1 apa, juara 2 apa terkait sekolah itu ya. Karena visi bestari sudah tercapai akibatnya berdampak pada prestasi. Peningkatan prestasi sekolah ini disebabkan visi bestari pada aspek bersih telah tercapai. Itu jadi ada kaitannya antara data tentang sekolah bersih dengan juara-juara siswa dalam prestasinya tadi ya, atau sekolah tadi. Nah, kemudian prestasi guru meningkat. Nah, prestasi guru dalam prestasi visi bestari di antaranya adalah juara 1 apa. Nah, ini karena ini adalah best practice kepala sekolah. Berarti dilihat dari 1 prestasi sekolah, prestasi siswa, prestasi guru, prestasi tenaga pendidikan di sekolah itu ya. Nah, itu beda ya. Kalau untuk pengawas ya prestasi sekolah bina gitu ya dan sebagainya. Nah, kemudian disampaikan juga peningkatan prestasi guru disebabkan visi bestari pada aspek sukses telah tercapai itu. Ada penjelasannya tuh. Dideskripsikan keterkaitan antara satu aspek dengan aspek lainnya. Ini namanya pisau analisis dari perseptual itu, dari data. Kemudian prestasi siswa meningkat. Nah, ini adalah bab dari dampak ya. Kemudian ada subbab faktor pendukung ya. Nah, di sini dirinci faktor-faktor yang mendukung keterlaksanaan best practice itu apa saja. Bisa berupa orang, benda, kondisi ya. Ini contoh nih. Faktor pendukung keterlaksanaan pengalaman terbaik kepala sekolah yaitu manajerial sahabat itu diantaranya 1 pengawas sekolah itu. Ini faktor pendukung. Tapi harus dijelaskan pengawas sekolah perannya apa tuh sehingga disebut menjadi faktor pendukung. Melakukan apa? Nah, menurut Iriawan ya ada teori lagi. Berarti ini sedang dibahas faktor pendukung ini. Fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah digunakan dalam titik-titik untuk titik-titik. Nah, itu sehingga apa? Menumbuhkan apa? Ya. Kemudian Iriawan ini ada kaitannya ke teori. Fasilitas sekolah berfungsi untuk apa? Kemudian subbab kendala. Ini dirinci juga nih. Kendalanya bisa berupa orang, benda, kondisi geografis dan sebagainya. Silakan ditulis rinci ya. Kendala utama pada saat pelaksanaan strategi manajerial sahabat untuk mewujudkan visi bestari. Di antaranya kondisi geografis sekolah tuh. Kondisi geografis terletak di pinggir pasar menyebabkan apa? Sehingga apa? Menurut Iriawan, kondisi geografis itu seperti apa dan seterusnya. Itu kendala. Kemudian adalah alternatif pengembangan. Dirinci hal-hal yang dilakukan atau dilibatkan mengatasi kendala di atas. Contoh nih, kendala-kendala dalam melaksanakan strategi manajerial sahabat dapat diatasi dengan, dan ini murni telah dilakukan oleh kita ya. Contoh ada integrasi TIK menggunakan WA dan Zoom Cloud Meeting ya. Di sana ada teori juga, Iriawan menyatakan bahwa TIK sangat urgent sehingga akademika dapat titik-titik sehingga titik-titik dan seterusnya itu. Ya. Nah, ini adalah terkait bab 4 ya, Ibu dan Bapak itu seperti itu menulisnya lebih rinci lagi nanti akan ada di pada saat pembimbingan. Selanjutnya bab 5 Kang Kamal. Nah, di sini ada simpulan dan rekomendasi. Contoh menuliskan simpulan, lihat permasalahan di bab 1. Ada daftar masalah 5, maka simpulan pun ada 5 ya. Contoh tadi terkait dengan bersih. Berarti ada visi sahabat di SD telah tercapai dengan kategori sangat baik. Pada awalnya sekolah nampak kotor loh, karena tadi masalahnya sekolah bersih. Sekolah kotor, maaf. Kemudian masalah yang kedua empati rendah. Maka di sini ada visi sahabat SD telah tercapai. Kategori sangat baik dengan empati seperti apa misalkan kategorinya. Kemudian ada rekomendasi. Nah, ini rekomendasi yang bagus nih. Efektivitas pelaksanaan strategi sahabat bergantung pada keterlibatan seluruh pihak dimiliki sekolah. Agar dapat dilaksanakan secara efektif, maka karena rekomendasi itu berbasis data di bab 4 ya, mau dalam penelitian tindakan maupun best practice, maka di sini ada tuh
pada langkah sosialisasikan harus melibatkan apa. Kalau ini tidak dilakukan maka akan gagal. Kalau begitu ini harus dilakukan. Kalau harus berarti ini rekomendasi. Kalau bunyinya sebaiknya berarti ini saran. Ya, tolong bedakan rekomendasi dan saran. Jadi kalau rekomendasi harus berbasis data dan fakta di bab 4. Nah, selamat sampai tahap ini Ibu dan Bapak telah berhasil menuliskan laporan atau naskah best practice masing-masing. Sukses ya. Silakan. Baik Bapak Ibu, berhubung perjumpaan kita terbatas, jadi saya akan masuk ke memberikan kesempatan kepada satu orang penanya Pak Dr. Sandi untuk memberikan pertanyaan terkait kajian best practice ini. Silakan, tadi admin sudah admin tolong. Bu Yuyun? Ya. Bu Yuyun Juwaria? Ya. Ya, Bu Yuyun Juwaria. Apakah mau bertanya ya Bu ya? Ya, betul. Ibu, mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya sudah beberapa kali mencoba membuat, tetapi kok nggak pede ya. Makanya mencoba ikut kegiatan ini supaya ingin lebih bagus lagi. Di sini saya melihat begini Pak, apakah ada batasan untuk jumlah halaman dalam pembuatan best practice? Yang pertama, terus kedua, misalnya seperti ini, saya membuat judul dengan mempergunakan bahasa daerah, pilihan diksinya salah satunya bahasa daerah. Contoh yang saya buat adalah seperti ini, Patalepa melejitkan prestasi sekolah binaan. Mantap. Apakah itu bisa? Mantap. Oke, mantap. Terima kasih. Ya, bagus, mantap. Ternyata udah bisa Bu ya, alhamdulillah ya. Ya. Iseng aja Pak. Baik Bu Yuyun, tadi bertanya tentang yang pertama Kang Kama, apa tadi pertanyaannya? Yang ini jumlah best practice halamannya. Oh, jumlah halaman ya. Ibu dan Bapak, setiap event institusi punya selingkung masing-masing. Nah, ketika kita mau mengikuti lomba maka bacalah pedomannya. Di sana selalu ada batas halaman. Tapi batas halaman dalam lomba itu tidak dimasukkan ke dalam kriteria penilaian karena itu sifatnya administratif. Takutnya file Ibu tidak masuk kalau kirimannya lewat soft file dan di-online-kan. Jadi kirimnya misalkan lewat email terlalu besar, jadi agak sulit. Maka dibatasi halamannya. Jadi banyaknya halaman tidak jadi komponen penilaian Ibu ya. Jadi biasanya di lomba berdedikasi itu antara 30 sampai 40 halaman. Itu tidak termasuk lampiran. Jadi kalau tidak termasuk lampiran, kalau lampirannya 500 halaman ya boleh-boleh saja sebenarnya. Hanya ketika dibuat soft file khawatir tidak masuk dan tidak terkirim. Sehingga dibatasi seperti itu. Nah kalau begitu best practice kita harus seperti apa Pak? Apakah setebal-tebalnya, selengkap-lengkapnya, bukan setebal-tebalnya. Jadi data-data lengkap, surat izin, presensi, data tentang dokumentasi lengkap semua. Berarti best practice kita itu selengkap-lengkapnya, bukan setebal-tebalnya. Jadi kalau lengkap berarti tebal pun bagus ya. Kalau tipis biasanya identik dengan seadanya. Jadi malahan kalau untuk best practice kalau tipis jelek gitu. Ya. Tapi ingat best practice nampak pada hasil dan proses, utamanya pada hasil. Sementara PTK atau PTS nampak pada proses. Kalau begitu yang tebal dalam best practice apanya? Yang tebal dalam best practice adalah lampirannya ya. Siap. Kasih. Ya. Bu. Atur nuhun Bu Yuyun ya. Sukses selalu Bu. Sama-sama. Tadi bagus judulnya Bu ya. Ya, itu udah bagus. Jadi karena judul best practice itu harus jargon boleh, akronim boleh. Ibu tadi udah menggunakan bahasa daerah sepertinya menarik. Saya pun ingin mengetahui lebih mendalam ya. Siap. Bu Yuyun. Ya. Atur nuhun Terima Bu kasih Yuyun. Bapak. Iya. Mangga Bu Kokom ya, Bu Komaria. Silakan Bu. Pertanyaan selanjutnya. Ini ada tampil. Mangga yang tampil Bu Kokom, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, silakan dilanjut, Bu. Ya, silakan Ibu. Iya. Saya Komaria dari Purwadadi Subang, Pak. Iya. Ini antusias sekali, bagus materinya, hanya sinyalnya di sini sinyal jelek kurang ya, Bu, ya? bagus. Ya. Jadi materinya jelek. Ya. Ini
saya boleh bertanya tentang PTS yang sedang saya susun ya. Apa boleh ya? Ibu, kalau PTS akan dijelaskan besok hari kedua, Bu. Sekarang kita fokus kepada best practice, Bu. Besok kita akan jelaskan PTS, Bu. Ya udah, kalau besok ya besok. Besok berarti Bu ya. Ibu, kalau sinyal sekarang jelek, kemudian Ibu misalkan pemahamannya tidak terlalu mendalam tentang ini, maka di pembimbingan 4 hari Bu melalui grup WA akan diperdalam dan dikuatkan kembali Bu ya. Mudah-mudahan kalau pakai sinyal WA akan lebih mudah Bu dan terdokumentasikan dalam grup ya. Ya itu Bu, mangga Bu. Terima kasih. Kang Kamal, adakah lagi? Ya, cek. Pada admin silakan Bu Kang Kamal untuk di ini ya. Di unmute. Ya, Bapak Ibu, saya sangat senang barangkali sore ini ya, karena antusias peserta sangat luar biasa. Nah, di sini melihat kepenasaran peserta, tentu sesi pembimbingan kita akan lebih seru Pak Dr. Sandi. Adapun saya informasikan kepada Bapak Ibu peserta, apabila pertanyaan-pertanyaan atau catatannya itu tidak terfasilitasi dalam sesi ini, nanti insya Allah akan difasilitasi pada saat pembimbingan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya pertanyaannya tidak terjawab atau masih punya unek-unek, nanti kita akan selesaikan di sana pada pembimbingan 4 hari. Jadi hari ini silakan dicatat saja semuanya. Pertanyaan-pertanyaannya nanti Pak Dr. Sandi akan memfasilitasi untuk itu. Nah, adapun mungkin sampai di sini terkait pembahasan best practice ini, silakan Pak Dr. Sandi untuk melakukan penguatan tentang materi kita hari ini. Ya. Tujuan dari webinar kita hari ini ya 2 hari dan ditambah 4 hari ke depan itu bukan untuk Ibu dan Bapak ditugaskan membuat best practice atau PTK dan memberikan tugas yang berat pada Ibu dan Bapak, tidak. Kami webinar 6 hari ini murni ingin menyampaikan ilmu kepada Ibu dan Bapak, sehingga kapanpun kalau ilmu ini sudah didapatkan oleh Ibu dan Bapak membuat best practice, maka best practice ini bisa dinilai oleh Ibu dan Bapak sendiri bagus atau tidaknya. Jadi seseorang yang mampu menilai apa yang pernah dibuatnya, itu memiliki tingkatan tertinggi dari ilmu yang ada di dalam dirinya. Ya, artinya apa? Artinya dia sudah bisa melakukan metakognisi. Metakognisi itu adalah berpikir tentang berpikir, sadar berpikir, atau mikir 2 kali anu keur di pikiran. Nah, itu kalau dalam bahasa Sunda. Jadi kita menulis sesuatu, kemudian kita sendiri bisa menilai ini jelek atau bagus, berarti kita sudah memiliki kemampuan metakognisi. Jadi tujuan webinar hari ini adalah kita mendapatkan ilmunya, bukan untuk ditugaskan membuat. Silakan membuatnya kapanpun, kalau ilmu dan Bapak sudah didapatkan. Bahkan Ibu dan Bapak mungkin suatu saat nanti bisa menjadi narasumber yang di sekolahnya masing-masing atau di daerahnya masing-masing terkait dengan penyusunan best practice dan PTS ini. Tetap berkarya, tetap semangat, dan ketika jari telunjuk menunjuk dengan itu selalu ada 4 jari menunjuk pada diri kita ya. Jadi sebelum orang lain melakukan ini ya, belajar tentang ini, maka mulailah dari diri kita, karena suatu saat Tuhan tidak bertanya tentang orang lain. Suatu saat Tuhan akan bertanya tentang diri kita. Apa yang sudah kita lakukan dan ilmu apa yang sudah kita cari, dan apakah setiap hari kita belajar untuk mencari ilmu tadi, karena ciri orang hidup adalah belajarnya. Berhenti belajar berarti kita sedang mati ketika itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Sandi. Izin bertanya, Pak. Ada yang bertanya, Kang Kamal? Apakah besok Masih saja? bisa? Sebenarnya Bu Heni ini bukan pertanyaan, Bu. Admin kami. Ya. Kang Kamal? Sebentar. Ya. Ibu bertanyanya besok nggak apa-apa, Bu ya? Bukan, Bu. Nggak boleh sekarang ya? Ya, silakan. Saya nunggu di Sebentar, nunggu host dulu, Bu ya. Nunggu moderator. Maaf. Iya, iya. Sebentar, Bu ya. Ya. Gimana? Kang Kamal? Ya, sebenarnya Bu Heni ini ditampilkan bukan pertanyaan Pak Dr. Sandi, tapi Bu Heni ini beruntung dapat door prize salah satu buku dari kami. Ternyata Bu Heni ini ditampilkan karena setelah diacak muncul. Nah, coba lihat Pak Dr. Sandi. Bu Heni posisinya ada di mana? Di mobil. Tapi masih ikut belajar. Antusias. Nah, ini pembelajar sejati ini. Itu bagian depan mobil
tidak penyot? Iya. Enggak, Pak. Ya, Aduh. Ibu Pengen Ibu, bertanya ini teh, boleh Pak. pilih salah Ibu satu. boleh pilih, Bu. Pertama Ya. bagian Ibu ada door prize, pendidikan. Bu, silakan. Yang Iya, kuning iya. bagian Kejar Dewantara bagian 1 tentang pendidikan, yang kedua tentang kebudayaan. Silakan Ibu mau pilih yang mana? Aduh, mohon maaf nggak jelas yang Pak Kamal suaranya. Ya. Cek Bu, cek. Ya. Iya. Di mana Ada 2 ceknya buku, nih? Bu. Ada 2 buku. Ibu mau Saya pilih yang mana soalnya nih? Pakai Saya kasih kesempatan. HP saya. Pakai HP jadi kurang jelas nih. Iya, tidak yang apa-apa. kuning tentang pendidikan, Bu. Ya. Yang merah tentang kebudayaan. Nah, Oke, yang kuning, yang mau kuning. pilih yang mana, Bu? Yang kuning. kuning. Oke, Oke, yang ya, kuning tolong sudah siap. tolong Ya. dicatat kepada Ibu Heni. Catat. Nanti dikirim alamat pengirimannya, Bu ya. Nanti dikirim Iya. lewat JNE ya. Berarti tinggal Nggak satu boleh- lagi nih. Satu Nggak lagi boleh tentang sambil nanya, kebudayaan. Pak. Nggak boleh sambil nanya ini. Nanyanya Sebentar, besok ya, Bu Bu. ya. Nah, Pengen Besok best nanyanya, Pak, practice ya. ini ini. Pak Dr. Sandi. Oh, iya. Ada lagi. Pengen best Sepertinya practice ini ini. banyak Satu lagi nih. banyak orang Pak Luki. Ini Pak Luki ya? Pak Luki sedang bekerja masih tetap belajar nih ya. Ternyata dengan rombongannya. Wah, ternyata ada rombongan ini. Luar biasa nih. Rombongan Pak Luki. Hebat, mantap. Ya, Pak Luki terpilih. waduh, hebat. Pak Luki dapat door prize yang kedua. Cuman tidak bisa milih karena Pak Luki ini tadi sudah didapatkan Bu Heni 1 ya. Ya. Nanti tolong kita dikontak saja kepada narahubung. Baik. Ternyata pakai Infokus ini sepertinya di satu sekolah ini. Oh, ternyata Kang Sebentar. Luki ini menggunakan Infokus ya. Di satu sekolah nih. Patut ditiru ini. Saya Belajar cek- semua itu. Saya cek sepertinya ini satu rombongan pendaftar. Saya deteksi dari Cimahi, Ya. Baros Mandiri 4 ini, Pak. Kirain Majelis Taklim I Love You ya ini. Ya. Sepertinya Pak Sandi, Ya. saya ingin sebuah kesempatan terakhir Ya, silakan. melihat tadi Bu Heni ingin bertanya. Oh, boleh lah. Silakan, Ya. dipersilakan ya. Ya, silakan. Ya. Admin tolong Admin, ini. tolong Bu Heni ya. Bu Heni silakan Bu Heni. Ya. Iya, terima kasih, Pak. Ya, ini menarik sekali, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar, Waalaikumsalam Pak? Iya, warahmatullahi. alhamdulillah. Saya minggir dulu nih, Pak. Lagi nyetir, pengen nanya. Harus Bu. Ini, iya. Ini kebetulan saya senang sekali menulis, Pak. Tapi masih kurang pengetahuan nih. Nah, untuk penulisan PTK biasanya lebih bagus itu kan kita punya topik atau temanya dulu ya sebelum punya judul. Nah, biasanya ada kata kunci untuk membantu membuat judul sebuah PTK. Bu Heni jaringannya jelek ya Bu ya? Oh, jelek ya? Aduh, Ya, silakan Bu. bisa sekarang. Ya. Biasanya ada kata kunci bisa, kalau biasanya punya kata kunci ya kalau membuat sebuah judul PTK. Misalkan siapa yang sakit, apa penyakitnya, kemudian apa obatnya. Nah, kalau untuk best practice ini punya kata kunci tidak, Pak? Untuk mempermudah kita membuat sebuah topik, tema, atau judul, Pak? Ya. Iya. Jawab langsung ya Bu ya. Iya, terima kasih. Kalau Pak. Assalamualaikum. masalahnya bisa ya, baik. Kalau masalahnya bisa dibungkus oleh masalah besar, ya, tadi seperti visi Bestari, gitu. Maka dituliskan di situ ada masalah dan perbedaannya. Contoh misalkan sahabat, kedengaran Kang Kamal? Contoh misalkan sahabat sekolah Bestari, berarti di sana sahabatnya strategi pemecahannya, kemudian Bestari adalah visinya. Berarti masalahnya ada pada ketercapaian visi yang belum tercapai itu, yang rendah tadi ya. Maka boleh dituliskan masalah dan pemecahannya di dalam judul. Kalau masalahnya tadi bisa dibungkus menjadi masalah besar, tadi seperti visi itu. Tapi kalau dalam best practice, hasil dan dampaknya kadang-kadang menyentuh pada seluruh aspek di sekolah. Nah, kalau kita bungkus, susah dibungkusnya. Nah, dengan demikian, masalahnya jadi tidak dimunculkan di dalam judul. Contoh tadi misalkan, syukur online di masa pandemi itu. Jadi yang dimunculkan adalah pemecahannya, masalahnya tidak dimunculkan. Kenapa? Saking masalahnya luar biasa besar dan sulit untuk dibungkus ya, sehingga masalahnya tidak ditulis di judul.
Apakah boleh? Boleh untuk best practice, Bu. Karena best practice identik dengan hasil dan dampak yang luar biasa, berarti terkait dengan masalah yang muncul pada seluruh aspek dari tusi kita itu. Dan akan sulit untuk dibungkus. Begitu, Bu. Beda dengan penelitian tindakan ya. Kalau penelitian tindakan ada rumusan masalah, berarti ada fokus penelitian. Nah, kalau fokus berarti harus ada bungkus masalahnya. Sehingga genre judul dalam penelitian tindakan selalu ya, dalam penelitian tindakan, PTS atau PTK selalu ada masalah dan pemecahannya, atau obat dan sakitnya, itu penyakitnya itu. Itu selalu ada, masalah dan tindakan. Kan strategi manajerial sahabat untuk meningkatkan atau mewujudkan visi sekolah. Nah, di sana PTS-nya fokusnya pada ketercapaian visi berarti. Begitu, tanggapan? Ya, baik. Bagaimana Bu Heni? Apakah sudah ada pencerahan? Bu Hen? Apakah sudah ini? Sudah, Kang Pak, Malik, sudah jelas. host, tolong Siap. Bu Heni di... Sudah, Bu? Ya, Pak. Bu Heni? Sudah, siap, jelas. Ya. Terima kasih Bu Heni. Bapak Ibu, seperti yang saya tekankan tadi, segala kepenasaranan tolong dicatat terlebih dahulu. Nanti kita akan perdalam pada saat pembimbingan dan pendampingan. Itulah fungsinya kenapa kami membuka pembimbingan dan pendampingan setelah sesi Zoom terakhir. Ya. Setelah sesi 2 berarti besok ya. Nah, adapun sekarang sebelum saya tutup dan kita persiapan untuk sesi 2 esok hari, Bapak Ibu silakan masuk ke Menti terlebih dahulu. Ya, ke Menti lagi. Silakan. Kita ingin melihat bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai Edupena pada materi sesi 1 ini. Ya, jujur Ibu dan Bapak, karena ini untuk perbaikan. Ya, perbaikan untuk kami Edupena dan koreksi juga pertimbangan bagi pemateri. Apakah terlalu cepat, karena mengingat Pak Dr. Sandi ini sangat bersemangat sekali dan energik ya. Ya, silakan masuk ke Menti Bapak Ibu. Saya beri waktu 1 menit. Mentinya ya, Bu. Refresh dulu. Peserta tolong di refresh dulu mentinya, kemudian masuk lagi dengan kode 854930. Ya, yang bisa silakan, biar nanti jadi bahan pertimbangan kami untuk koreksi kegiatan hari ini. Belum ada yang menjawab? Smart keynote speaker, wow. Nah, terima kasih ya. Ini mantap, komunikatif. Ya. Kalaupun ada kurang, dipersilahkan karena nama Bapak Ibu tidak terlihat di sini. Ada mahasiswa kita ya. Jadi ini bukan ujian dan juga bukan sebuah apa ya namanya. Jadi tidak perlu takut. Ya. Kalau ada kekurangan silakan disampaikan agar jadi bahan perbaikan Edupena ke depan. Ini tulisan-tulisan semua ya. Baru respon 12 orang nih yang masuk dari 72 orang. 14. Nah, silakan. Baik, masih tersisa 30 detik lagi. Admin tolong. Kodenya 854930. 854930. Setelah ini ada satu pertanyaan lagi. Masih standby semua di Menti. Nah, ini harapan Bapak Ibu terhadap Edupena dan pemateri pada sesi 2 besok hari. Silakan, kodenya 854930, masih kode yang sama. Lebih banyak hadiah. Ya, baik. Ya. Jadi bisa saya tekankan bahwa kita belajar itu harus apa, Pak Dr. Sandi? Ikhlas barangkali ya. Iya. Kesungguhan. Iya. Nah, ini. Lebih banyak pertanyaan. Ini sepertinya guru kelas SD kelas 1, 2, 3. Ya. Jadi banyak ribut. Nah, ya. Ya. Nah. Contohnya sudah banyak di dalam bahan ajar ya. Oh ya.
Baik, 30 detik lagi Bapak Ibu. Admin tolong dipantau. Ya. Sebelum kita tutup, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung menyempatkan diri untuk bertahan selama 2 jam ini bersama saya. Alhamdulillah tidak ada yang ngantuk. Kalau misalnya paling di sini admin saja yang tadi sering ngantuk seperti kurang kopi. Nah, baik Bapak Ibu masukannya terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Sandi sudah bersedia mengawal kegiatan kami dan memberikan penjelasan yang sangat gamblang. Adapun Bapak Ibu peserta kalau ada pertanyaan dan penasaran silakan dicatat terlebih dahulu. Nanti kita akan selesaikan semuanya di saat pembimbingan dan pendampingan. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi satu lagi, saya akan pandu Bapak Ibu masuk ke absensi online. Absensi online ya. Daftar hadir online tolong dicek kembali bagi yang belum mengisi, silahkan dibuka kembali chatnya. Admin tolong di-share daftar hadir online. Daftar hadir online nanti karena ini penting sekali. Penting sekali. Daftar hadir online tolong dicek kembali ya. Ya. Nah, ini daftar hadir online nih yang sudah hadir dan menandatangani ada Bu Rifa Nur Afifa, Bu Susanti, Bu Dela ya, Kang Kamal ya. Bu Heni, Pak Ibu Endang ya, Bu Siti, Pak Bahrul Ilmi ya. Itu sudah lengkap semua ya, sudah masuk. Kalau yang belum nanti dicek atau linknya bisa dicek di grup pendampingan. Tidak terdengar Kang Kamal? Ya. Silakan. Ya, silakan dicek di grup pendampingan, nanti akan dibantu oleh admin untuk membuka agar tetap bisa diakses. Adapun kegiatan untuk hari ini, terima kasih cukup sampai di sini. Di sini saya lihat mayoritas banyak ibu-ibu yang sudah gelisah ingin menyelesaikan tugasnya masing-masing. Terima kasih sudah bergabung bersama EduPena. Tolong besok hari kita akan mulai on pada jam 12.50. Jadi besok di sesi 2 dengan link yang sama, dengan password yang sama, tentunya dengan pemateri yang sama ini. Kedengaran ya. Dengan pemateri yang sama, Pak Dr. Sandi masih tetap akan standby mengawal kita mempelajari tentang penelitian tindakan baik PTK maupun PTS begitu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa besok hari. Semuanya untuk keperluan dokumentasi silahkan standby dan bergaya, bukan bergaya. Standby, admin tolong difasilitasi peserta untuk tampil semua. Ya. Nah, ini tolong selama 1 menit ke depan, Bapak Ibu videonya tolong dibuka. Admin tolong di screenshot semua, baik page 1, 2, dan 3-nya. Ini tuh data pelengkap sertifikat ya? Iya, untuk data pelengkap kegiatan, sertifikat, daftar hadir online, kemudian surat undangan. Nah, ini akan jadi dokumentasi bagi kepentingan Bapak Ibu ke depan. Sudah? Silakan bergaya Bapak Ibu sambil saya capture. Ya. Pokoknya gayanya ditahan selama 1 menit. Bulu matanya, Bu. Maaf. Ya, bulu mata, kemudian kerudung awas. Jangan terlalu serius ya Bapak Ibu ya. Kerudung awas. Ini udah lurus senyumnya. Udah, baik. Senyumnya hati-hati, jangan terlalu lebar.
Sudah? Sudah Pak. Iya. Sudah semua? Sudah. Baik, kalau Ya, sudah semua, terima kasih banyak, lambaikan tangan terhadap Pak Dr. Sandi. Terima kasih banyak Pak Dr. Sandi, lambaikan kepada peserta. Ya, Sampai sukses. jumpa besok di jam yang sama, di frekuensi yang sama, di password yang sama, link yang sama, dengan pemateri yang tentu luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.